dilihat aja cekosnya sampai mana. Kalau di situasi di klinis ketika kita berhadapan pasien pasti ada anamnesis ya, awal utama adalah penyakit sekarang, penyakit dahulu, keluarga, bisa ekonomi, nah itu ditanyakan semua. Kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan. Sebelum melakukan pemeriksaan kita cuci tangan, jangan lupa cuci tangan dahulu ya dengan nama WHO. Kemudian kalau melibatkan alat ada namanya persiapan alat. Kemudian kalau menggunakan manuver tertentu ya ada persiapan pasien. Di sini untuk pemeriksaan torak alatnya stetoskop aja ya, stetoskop aja. Kemudian persiapan pasien ya pasien bisa berbaring telentang. Ya, kalau misalnya perut jangan lupa kaki ditekuk, tapi ini misalnya dada kaki nggak harus ditekuk. Kemudian kalau untuk dada posterior biasanya dilakukan dengan duduk jika kondisi pasien memungkinkan. Duduk tegak dan diperiksa. Untuk pemeriksaan dada anterior pasien terlentang. Kemudian pertama kita inspeksi ya, inspeksi dari pasien, keadaan umum pasien seperti apa, apakah ada cyanosis ya, cyanosis dilihat di mana? Bibir ya, bibir ya, apakah kebiruan atau enggak. Kemudian retraksi, kita lihat retraksi ya, sebelum kita buka dada, retraksi yang paling jelas terlihat di mana? Di sela-sela itu, yes. Di kaki ya, sebelum diselaikan di mana? Sini ya, yes. Suprasternal. Yes. Nah, dilihat di suprasternal ini biasanya kalau ringan cuma di suprasternal itu kelihatan. Nah, tapi kalau lebih berat nanti bisa kelihatan di selaikan. Nah, kemudian apakah pasien melakukan suatu manuver tertentu ketika bernafas? Misalnya pasien duduk gini, kemudian dia tangannya di tepi meja pemeriksaan. Nah, itu tanda dia membutuhkan otot-otot bantu nafas. Apakah pasien tampak sesak napas, apakah pasien tampak menggunakan otot bantu nafas di sternocleidomastoideus atau pakai otot pectoral dan sebagainya, itu kita lihat pada inspeksi. Kemudian inspeksi dada ya, namanya inspeksi dada, dada terlihat simetris, tidak terdapat deformitas. Ya, deformitas bisa pectus carinatum misalnya, jadinya apa namanya bagian atasnya membusuk ya. Bagian membusuk karena ada timbunan udara di rongga paru. Nah, kemudian barrel chest dadanya seperti tong ya. Nah, seperti pectus carinatum tapi dia rata ya, rata atas bawah. Nah, jadi diameter anteroposteriornya lebih besar ya, lebih banyak ya, seperti tong. Kemudian apa lagi, pectus excavatum ya, jadi bagian dada tengah ini seperti cekung, pectus excavatum. Nah, itu deformitas. Ataukah ada kelainan yang lain ya, skoliosis dan sebagainya. Apakah dada bagian kanan dan kiri tidak simetris? Di laporannya dilihat inspeksi dada dalam keadaan estetis, dada simetris ya, tidak didapatkan deformitas ya, seperti pectus carinatum, pectus excavatum, barrel chest dan sebagainya. Kemudian permukaan ini juga dideskripsi ya, pada permukaan ini dada tidak didapatkan apa ya, tidak didapatkan massa, tidak didapatkan nodul, tidak didapatkan tanda-tanda peradangan ya, dan tidak didapatkan sikatrik misalnya ya, atau kasuka. Kemudian inspeksi dada dalam keadaan dinamis. Dalam keadaan dinamis kita lihat usaha napasnya, kita lihat usaha napas pasien simetris ya, kanan dan kiri. Kemudian tidak didapat retraksi. Itu tidak ada retraksi. Inspeksi sudah ya, terus nanti kalau pemeriksaan torak ya, kita lihat juga ekus cordis ya, tapi ini pemeriksaan apa namanya paru aja ya, jadi jantung kita lewatkan. Ya, kemudian inspeksi auskultasi ya, auskultasi perkusi palpasi. Kalau perut inspeksi auskultasi perkusi palpasi. Kalau di ini auskultasi terakhir ya, karena pakai alat inspeksi perkusi palpasi baru auskultasi. Jadi perkusi, kita perkusi dada. Di situ perkusi dulu ke palpasi.
Palpasi dulu. Baru palpasi. Ini bolak-balik tidak apa-apa. Palpasi berkursi itu apa? Kita lakukan saja sesuai saja. Palpasi, kita lakukan palpasi dada anterior ya, atau posterior ya, tergantung konsep yang kita lakukan. Karena kita lakukan palpasi superficial. Kalau jadi bilang ya Pak, pada palpasi superficial tidak didapatkan nyeri tekan, tidak didapatkan nodul atau massa, tidak didapatkan dari tulang. Ya, kemudian setelah palpasi superficial kita lakukan palpasi ini venitus ya, venitus suara ya, venitus taktil dalam badan pasien bersuara dan pengembangan hidung dada. Nah, untuk venitus kita minta pasien mengucapkan kata-kata yang menimbulkan getaran, misalnya 88 ya, 99 gitu. Kalau saya dulu belajar wolu-wolu kemudian apa namanya, untuk palpasi bisa dengan ujung jari ya, bisa juga dengan ulna, bagian ulna dari telapak tangannya. Dan 88 Pak, 88 99. Kemudian laporannya pada pemeriksaan venitus taktil dalam batas normal. Kemudian dilakukan pemeriksaan apa namanya, pengembangan dinding dada. Kalau pengembangan dinding dada, tangan itu diletakkan di bagian basal paru ya. Kemudian agak ditekan ya, untuk melipat kulit yang ada di depan. Karena kulitnya agak terlepas sedikit, gunanya supaya ketika mengembang, nah ini ada ruang untuk pengembangan ya. Kalau misalnya tidak kita tarik sedikit gini dulu, nanti ketika dia mengembang tangan kita gini terus karena apa namanya, yang mengembang kan di dalam. Nah, sedangkan kulitnya ini kan tidak banyak pengembangnya, nanti geraknya cuma sedikit. Jadi ini ditekan sedikit gini, nah nanti kita ikuti ya, pengembangan. Lihat jaraknya antara jempolnya juga. Nah, pengembangan di dada simetris ya, antara kanan dan kiri. Nah, gitu ya laporannya. Kemudian palpasi dan perkusi. Nah, sekarang kita lakukan perkusi dada anterior. Mulai dari mana? C1 ya, C1 itu ini kan ini angulus ludovici ya, atau angulus sternal. Ini tinggi apa ya? SC2. Jadi Costa 2 itu Costa ya? Oh iya, Costa. Costa 2. Nah, SC itu di bawah Costa apa di atas? Di bawah. Ya, berarti kita Costa 2 tidak di atas. Kemudian untuk mengotoknya itu simetris, jadi kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan, jangan gini terus gini gitu, nggak, karena di dada bagian superior dengan yang di tengah dengan di basal itu agak beda sedikit, jadi supaya kita bisa apa namanya, membandingkan antara kanan dan kiri, jadi kanan kiri kanan dan kiri. Nah, kemudian kita perkusi yang dicari itu batas paru hepat ya, batas paru hepat dan paru jantung. Kemudian yang posterior itu diafragma, paru hepat. Yang belakang, yang depan paru hepat juga kan? Iya. Yang depan paru hepat juga. Jadi jantung sama hepat. Nah, yang diminta itu nggak semua, tapi yang diminta itu batas atas ya. Batas atas saja kan, batas atas dari jantung. Nah, batas dari jantung kita lihat di kita cari di linia sternal kiri ya. Ini kan sternum, ini linia mediana, ini linia sternal atau linia parasternal, dan ini linia clavicular. Kita lihat di linia sternal atau linia parasternal. Jadi dengarkan dan dicari batas antara
sonor dan redup ya, sonor dan redup dari jantung. Yang dilihat ST berapa ya? Apakah SC2 atau SC berapa ya? SC2, SC3. Biasanya tidak jauh-jauh dari SC2, sekitar itu. Kadang bisa naik atau turun. Nah, kemudian untuk batas paru hepar, nyarinya di sini mid clavicular, ini clavicular, ini clavicular. Seperti yang biasanya. Kemudian kalau yang dada posterior, batas antara diafragma itu lebih jelas kedengaran di hepar, di kanan. Kalau di ini kan isinya lambung kan. Kalau kita lihat ronsen itu, tadi ada ronsen. Nah, ronsen itu bagian kiri itu diafragma itu kan lambung kan, batasnya lambung. Nah, batas timpaninya lambung dengan sonornya paru itu bedanya sedikit. Jadi kita lebih mudah untuk mencari batas diafragma itu di hepar karena ini kan redup dan sonor. Redup dan sonor itu bedanya agak jauh, jadi lebih mudah. Jadi ambilnya di kanan ya, bukan di kiri. Kanan. Nah, kemudian kita ditandai. Dan kita bantu pasien untuk tarik nafas panjang, tahan. Nah, nanti dia akan batasnya turun ya. Batasnya turun ditandai berapa? Lepas. Buang nafas, buang maksimal apa? Buang, tahan. Jika pasien minta buang nafas dan dia tahan, tahan lagi dan ditandai. Dan diukur caranya. Dia sekitar 4 atau 5 cm sesuai dengan yang kita lakukan. Kalau yang di anterior cuma ini aja, batas hepar sama batas atas jantung. Sebenarnya ada batas kiri, batas atas, batas kiri, batas kanan dan pinggang jantung. Lekuan jantungnya itu ada, tapi itu kan namanya jantung nanti. Ini dengan paru cuma batas atas jantung. Ya, perkusi itu aja ya, perkusi, kemudian auskultasi. Dan auskultasi pasien kita minta tarik nafas panjang. Jangan lupa ketika auskultasi paru itu agak beda dengan auskultasi di abdomen. Kalau di abdomen kan bising usus itu cuma satu titik kan, bising usus yang banyak kan beruit atau bising pembuluh darah itu banyak titiknya. Kalau bising jantung itu bising peristatik itu cuma satu titik. Dan kalau di paru nggak bisa satu titik, harus di banyak titik. Kemudian tarik nafas panjang, jangan lupa, karena kalau pasien tidak minta tarik nafas panjang nanti kurang kedengaran. Inspirasi dari mana? Berarti kalau di paru itu harus kayak setiap 1 detik tarik nafas, terus hembuskan 1 kali fase ekspirasi terus pindah lagi gitu. Betul ya, jadi untuk yang dicari di 1 titik itu pasien tarik nafas panjang hembuskan, lagi tarik nafas panjang hembuskan. Nah, nanti untuk sekilat ya kita cuma 1 atau 2 titik aja. Kemudian setelahnya kita ngomong. Jadi kita letakkan vertigo pada semua titik pemeriksaan, dan pada yang titik pemeriksaan kita minta pasien untuk melakukan 1 siklus inspirasi dan ekspirasi. Nah itu boleh, lain dilewati. Ya, pokoknya sudah ada 1 atau 2 itu berarti dia sudah ngerti ya. Tapi kita ngomong, jangan nggak ngomong, kita ngomong bahwa kita melakukan di semua titik pemeriksaan dengan masing-masing 1 siklus inspirasi dan ekspirasi. Nah, biar waktunya nggak habis. Jadi dengarkan ya di semua ICG setidaknya berapa tuh? 6 atau 7 lare. 1, 2, 3, 4, 5, 6 setidaknya yang kemudian yang bawah ini 2 dia lakukan bawah 2 yang bawah itu ada yang lain satu. Kemudian untuk yang posterior ini ada skapula. Kita konsultasinya yang menghindari skapula ya, maksudnya kalau skapula tertutup skapula nanti tidak terlalu dengar, jadi ambilnya yang di luar skapula. Kemudian ini skapula dan sampai sini. Yang di bawah skapula kita dekat di 2 medial belakang. Nah itu ya. Terus nanti laporannya
terdengar bunyi nafas vesikuler di seluruh lapang paru, atau terdengar bunyi nafas bronkial pada paru sentral dan vesikuler pada lapang paru perifer. Terus tidak didapatkan suara napas tambahan seperti wheezing, bronki basah, sentral, ya, maupun stridor. Nah itu bisa. Ya itu ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan bronkofoni, ekofoni, dan disperpektorilogi. Bronkofoni itu normalnya ketika pasien mengucapkan sesuatu, mengucapkan angka misalnya, kita tidak bisa menangkap yang dikatakan pasien itu apa. Yang kedengaran tapi dia ngomong apa itu kita nggak tahu karena perjalanan bunyi dari kita suara sampai ke paru kemudian dinding dada itu tidak terlalu bagus ya kan, ada unsur air di situ dan unsur udara dan sebagainya, jadi penjalanannya kurang bagus sehingga kita mestinya tidak menangkap apa yang diucapkan pasien. Tapi kalau kita bisa menangkap dengan jelas yang diucapkan pasien, berarti penjalanannya menjadi lebih baik. Yang lebih baik karena ada unsur padatan, unsur padat, jadi parunya lebih memadat. Apakah ada tumor, apakah ada pneumonia misalnya ya. Pneumonia itu kan menjadi lebih padat karena ada sel-sel radang yang banyak. Itu kita akan mendengar dengan jelas yang diucapkan pasien. Pasien kita minta ucapan ya apapun ya, 88 boleh, 99 boleh atau di bagian mana itu? Di bagian semuanya. Ya idealnya semuanya, tapi nanti ketika praktek ya di sebagian aja karena waktunya pasti nggak. Idealnya di semuanya karena kadang di titik sini nggak kedengaran, di titik pemadatannya kan bisa di lobus tertentu kan, lobar pneumonia misalnya di lobus atas dan di lobus bawah. Yang 88 atau pasien kita silakan mengucapkan angka 1 sampai 10 silakan terserah. Atau bawa tanggal lainnya berapa Pak? Itu juga boleh. Ya, atau kita rekam aja 88 gitu. Ya. Kemudian ekofoni ya, ekofoni itu berubahnya bunyi ya, ketika kita dengarkan lewat dinding dada. Pas kita minta ucapan i, nah nanti kalau dia kedengarannya jadi gitu, jadi gitu, itu berarti ada ekofoni. Nanti bisa dilihat di YouTube atau di situs-situs yang lain. Saya diminta ucapan i, nanti punya sini gitu kan berarti ekofoni. Biasanya kan ada apa? Pakai Spotify kan. Ya, jadi kan ada penambahan unsur cairan, atau unsur padatan. Pokoknya komponen yang ada di parunya ini berubah. Ya. Ya, kemudian itu ekofoni apa sih dibilang ngomong i gitu, nanti berubah jadi gitu. Kemudian disperpektorilogi pasien diminta untuk berbisik, apa terserahnya karena dalam belakang tapi berbisik. Normalnya kita tidak mendengar dengan jelas apa yang diucapkan pasien. Tapi ketika kita bisa mendengar apa yang diucapkan pasien, nah maka namanya disperpektorilogi. Ini juga di banyak titik. Nah, tapi nanti untuk sekilas didengarkan di 1 atau 2 titik aja. Kemudian yang lain kita omongkan. Nah, idealnya kita lakukan pemeriksaan bronkofoni, ekofoni, dan disperpektorilogi pada berbagai titik, bagaimana yang dilakukan pada titik-titik auskultasi paru. Kalau untuk cara membedakan suara-suara normalnya gimana? Cara membedakan suara-suara itu? Oh ya, kalau untuk paru normal ya seperti yang punya kita ya, nanti kita dengarkan sini paru kita kayak apa nanti normal. Kemudian yang wheezing itu bunyi musikal, kemudian
nih. Acara mana? Ini musikalnya. Musikal. Ini peluit. Nih, Peluit. luar di YouTube aja. Ya, nah gitu kayak gitu. Rambut basah itu seperti ini rambut yang digesekkan di belakang telinga itu ya. Ya, kayak itu persis kayak gitu. Atau seperti kertas yang diremas, kertas yang kering yang diremas-remas. Krosok-krosok itu. Kalau stridor itu kayak kayak bising gitu, tapi apa namanya? Nah, iya kayak gitu. Kayak stridor, kayak apa bising gitu, tapi dia pasti inspirasi. Jadi stridor itu dominan di inspirasi, kalau bising itu dominan di ekspirasi. Bising itu dominan di ekspirasi, kalau stridor itu dominan di inspirasi. Dan lebih keras, stridor itu suaranya keras, kasar. Nanti kita dengarkan. Suaranya yang musikal juga stridor. Jadi ya, kemudian fiction rap itu seperti bunyi kulit yang digesekkan gitu. Ya, bunyi kulit yang kering yang digesekkan. Ya, biasanya di tepi-tepi paru-paru itu. Ya, iya. Kaget. Kita coba ya. Itu kayak kan paru normal gitu. Ini bronkial. Ya. Dia tuh suara di sini sentral ya. Ini ada stetoskopnya tuh. Tadi stetoskopnya Beda. Kayak yang di Ya, soalnya tadi ada yang kabelnya keluar dok. ada kabel-kabelnya. Iya. Makasih Bisa Cipo. di sini. Ada remote-nya juga. Bisa. soalnya di sini nggak ada Remote. Ih, kayak suara lapar. Kayak orang lapar. Kayak suara lapar. Dia pasti aspirasi ya. Dominannya. Musikal, real musikal itu. Itu kayak lumba-lumba. Kayak dengkuran. Ini apa? Ya tadi potongan apa? Makin halus. Kecoa. Ini dinosaurus ini guys. Dinosaurus ini. bronkial. Nah, coba sekarang tes lagi dari awal. Ini apa? Ah, coba. Gak ada bedanya. Dan ini Yang mau maling. Kirim ke grup tanpa Winda. oh iya kemarin. Kayak gitu bisa basah. Bukan itu ya rambut basah. Rambut basah itu terjadi karena saluran udara itu berisi cairan. Nah, jadi ketika
Saluran udara melewati, yang ketika udara melewati saluran yang ada cairannya itu timbul suara kerusak-kerusak. Ya, kalau wheezing itu terjadi karena penyempitan. Jadi ada penyempitan di salah satu saluran napas. Akhirnya ketika bunyi seperti peluit. Peluit itu kan dia dialirkan di suatu saluran, kemudian ada penyempitan yang maka terjadi turbulensi, itu menunjukkan suara seperti peluit. Bisa bedain suara itu, bisa bikin suara vesikular. Ya kalau sekeras ini ya sebenarnya itu lembut. Tapi dibandingin aja sama Ini apa? Bronkial. Wih deh, keren banget, keren banget. Kita kayak norak gitu. splitting ya, Pak punya sampingnya splitting ya. Oke. Rasain ini semangat ya Sam. Di Erik sih. Ini isi itu kayak yang ekspirasinya itu ya. Serem banget ya Allah. Itu izin juga dong. Juga mengalami yang Tuh gak sih kayak film horor nih. Kayak film horor. Bisa. Suara normal Ini kalau tidak ada roti. Ini Rongki dok. Roti basah-basah. Inspirasinya ada di semua, ini semua. Ini striptor. Ini suara apa? Ini pasti inspirasinya. Ini apa dok? Striptor. Ini apa? Friction drum. Friction apa? Friction drum. Friction. Ngorok. Iya. Ini Rongki juga. Oh, yang Rongki. Ceritanya nih pulmonary edem itu Rongki basahan. Ya kayak Rongki tapi lebih pelan gitu, halus. Dengarnya di tepi-tepi. Dengarnya di tepi-tepi gini. Nanti denger. Biasanya pulmonary edem tuh kalau pas apa? Jaga jantung. Jaga jantung bisa, apalagi Aku nggak pas infus kebanyakan, jadi cairannya berkumpul di paru. Nah untuk kontrol kebanyakan enggak infusnya. Dok, berarti kita kalau lagi OSC dengerin pakai speaker apa pakai Pasien, oh, kirain pakai speaker. Ini berarti dokter. Hah? Kalau OSCE nggak dengerin pakai magnet gitu. Jangan lihat apa soalnya. Berarti nggak patologis dong dokter. Enggak. Pasiennya nggak mungkin yang patologis. Nanti pengujinya yang ngomong. Gak bunyi dia guys. Berarti nggak mungkin pakai ini. Mungkin, cuman biasanya Waduh. kalau saya uji pakai pasien biasanya.
Ayo, kompetensi apa itu? Loh. Itu dibencana tuh kalau pas ditempelin baru bunyi atau ada Pas ditempelin langsung bunyi. Tapi titiknya itu ada Kiri. titiknya. Jadi ada stikernya tapi ada bekas-bekas Ah, ini. di situ. berarti bunyi hanya di situ doang dong? Berharap. Udah kalau misalkan mau normal itu berarti yang satu. Ah, ini lang, ini terus satu. Oh ini normal. Normal. Iya. Yang belakang coba tuh. Coba tuh ke sini tuh. Belakang ya bisa. Bahkan bisa, ayo coba. Yang ada stiker-stikernya itu bisa. Ditekan coba. Ada apa? Jatuh. Ya. Ini normal loh. Kayak ngorok. Coba vesikuler mau nyoba. Vesikuler. Vesikuler. Coba vesikuler. Kurang tekan ya semuanya, maaf. Masih kurang lebih ya. Vesikuler. Kayak Kak bilang dengerin di. Wheezing. Coba wheezing. Ya nanti kita dengerin sendiri aja di dari paru. Wheezing. Itu vesikuler. Udah kubur. Sentral itu bronkial. Sabar. Bukan. Batas jantung. Ajep. Wheezing. Mana kuban? Serem ya. Coba suara bronkial. Cara ngubahnya gini bentar. Pencet. Nanti ini kita ke ini kita wheezing yang mono ya. Cara ngubahnya gimana, Win? Wheezing apa? Itu mono wheezing kalau di sini tulisannya. Terus kita ganti ke fine crackle ya. Fine crackle caranya lang. Lang terus pencet nomornya. 4 enter. Oh ini masih mono, salah. Berarti 5. Udah. Dung tak. Udah ganti. Nah, itu yang fine crackle. Oh, diinspirasi. Mending video Coba normal, coba normal. dari awal. Normal Iya. dong. Tadi udah dari awal. Ya udah dari awal ya. Setan. Ada. Oke guys, jadi ini kita mulai dari yang normal dulu guys. Dari awal. Sudah. Oke, monggo. Semangat. Udah, ini normal. Kurang enak. Oh. Nah, ini normal guys. Ini normal apa? Normal. Vesikuler. Vesikuler nanti habis ini. Udah. Udah. Lagi ya kita yang kedua vesikuler. Udah kenceng dikit. Vesikuler. Kuat XP-nya apa? Oke, kita ke wheezing ya. Nomor 3 wheezing. 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 Ini crackle gak sih? Belum aku ganti. Kayak ini bukan wheezing ini. Iya. Ada ngikiknya gitu. Iya. Aku ganti mono wheezing ya. Mono wheezing. Ini mono wheezing. Ini wheezing. Aku ganti crackle ya. Fine crackle ya. Inspirasi. Aku ganti fine crackle ya. Fine crackle. Fine crackle. Dua-duanya. Kita ke yang coarse crackle ya. Iya. Gak ada bedanya. Coarse crackle. Coarse crackle. sama fine apa? Aku ganti ke rongki ya. Ini ke rongki ya. Oke. Ini yang rongki crackle. Oh, harus bedain semua. Gak bisa bedain. Aku ke stridor ya. Stridor ya. Ini ke cavernous ya. 9 ya.
habis ini ke Cavernous. Jadi suara apa yang besar-besar itu tersumbat. Ini Cavernous guys. Bisa juga Cavernous. Nggak bisa. Ya teorinya bisa. Lagi ya. Bisa. Pokoknya ada penyidikan sebelum pasien. Bronkial ya guys. Bronkovasikular ini. Kayak ngorok bener. Kayak ngorok. Bronkovasikular. Bronkovasikular. Double cep ya aku ya. Bronkial. Orang ngorok. Ya bang. Kayak kembang api. Bikin popcorn. Aku dari dulu sama Infan. Infan. Oh, Infan. Kira aku juga Infan. Gue tahu yang tulisannya Infan. Tulisannya Infan. Bayi nggak sih? Nanti ya. Sekarang friction wrap. Bentar. Ini friction wrap. Agak mirip yang lanjut. Ecopony. Ecopony. Apa ini? Ecopony. Kayak itu tau gak sih? Teleponku kalau vibrate. Vibrate. Ini ngomong apa ini? Yang. Ini kalau dia tetap tersinggung, ini beda. Apalagi komedi. Mati. Coba lepas. Capek dia. Ectoril kui. Ectoril kui. Udah, gue yang paruh habis. Yang jantung. Dia jantung tak lagi di blok jantung. Udah kan lagi udah gitu. Oke, sudah guys, sudah.